Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang Ibu banggakan anak-anakku semua peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam rangka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat datang di pendidikan menengah. Anak-anakku yang semula berada atau bersekolah di SMP, maka mulai saat ini anak-anakku bersekolah di SMA ataupun di SMK di Kota Yogyakarta. Anak-anakku sekalian, masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2022. MPLS ini adalah merupakan program yang kami rasa sangat penting bagi para siswa baru untuk bagaimana supaya anak-anakku semua lebih mengenal terkait dengan sekolah, kemudian terkait dengan proses pembelajaran di SMA, SMK, maupun hal-hal lain yang tentunya belum pernah anak-anakku alami pada masa-masa sebelumnya. Selamat datang, anak-anakku saat ini sudah menjadi siswa di sekolah menengah, tidak lagi di sekolah dasar seperti kemarin, ya. Jadi tentunya harapan kita bersama dengan melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anakku akan mendapatkan banyak informasi. Tentunya kegiatan MPLS ini ada tujuannya ketika ini dilaksanakan. Bahkan kami merasa sangat penting untuk dilaksanakan. Barangkali anak-anakku perlu tahu tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah untuk mengenali potensi diri siswa baru, potensi diri anak-anakku semua. Ya, dengan adanya kegiatan ini, maka anak-anak akan lebih mengenal potensi diri dan sekolah juga akan tahu potensi diri anak-anakku semua. Kemudian, kegiatan ini juga membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, aku nanti akan tentunya ada materi-materi yang terkait dengan ini. Kemudian, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi anak-anakku semuanya. Kemudian juga upayanya adalah untuk mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah. Anak-anakku sebagai siswa baru, tentunya nanti ke depan anak-anakku akan bersama warga sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Nah, anak-anakku tentu harus berinteraksi dengan baik. Untuk itu, kegiatan ini diadakan dalam rangka supaya anak-anakku lebih mengenal warga sekolah, ya, dari Bapak Ibu kepala sekolahnya, kemudian dari dari gurunya, kemudian juga terkait dengan lingkungannya yang ada di lingkungan, ada security, ada petugas keamanan, bahkan sampai di petugas yang di kantin, anak-anakku harus mengenal dengan baik dan berinteraksi dengan baik, karena ini keluarga barumu. Selain kamu memiliki keluarga di rumah, maka anak-anakku juga memiliki keluarga di sekolah. Nah, tentunya harapan kita bersama dengan kegiatan yang beberapa hari ini nanti ke depan akan menumbuhkan perilaku positif bagi anak-anakku semua. Ya. Perilaku positif itu meliputi kejujuran, kemandirian, ya, kemudian sikap saling menghargai, dan sebagainya. Nah, selama tanggal 11 sampai tanggal 15 nanti, anak-anakku akan mendapatkan banyak materi. Ya, tentunya materi ini sudah kami rancang sedemikian rupa supaya anak-anakku mendapatkan banyak informasi.
Di antaranya materi-materi tersebut adalah wawasan wiyata mandala, ya, kemudian ada kepramukaan, kemudian ada juga terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian bagaimana belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama, dan sebagainya. Nah, kami sangat berharap selama beberapa hari ini nanti anak-anakku bisa mengikuti dengan baik dan serius. Ya. Dan Ibu ingatkan bahwa nanti tentu dengan adanya materi-materi ini, anak-anakku bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi, supaya anak-anakku benar-benar mendapatkan informasi sesuai kebutuhan anak sini. Kata orang, kalau kita malu bertanya, maka kemudian akan tersesat di jalan. Jangan malu bertanya ya anak-anakku ya. Pergunakan kesempatan ini dengan baik ya anak-anakku. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini anak-anakku yang sudah masuk di pendidikan menengah ini tentu akan banyak membawa perubahan. Perubahan bagi anak-anakku semua tentunya. Nah, yang pertama di antaranya adalah, ingat tidak ketika anak-anakku belajar di SMP, apakah harus disuruh orang tua atau kemudian guru harus selalu mengingatkan? Kalau itu iya anak-anakku, maka di SMA, di SMK ini anak-anakku tidak boleh seperti itu lagi. Ya. Jadi anak-anakku kita selalu berharap bahwa bisa belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri tidak perlu dioyak-oyak, apa itu bahasa Indonesianya, dikejar-kejar gitu ya. Atau selalu diingatkan, tetapi dengan dasar kesadaran diri bahwa belajar ini adalah suatu tuntutan untuk seorang pelajar. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh secara disiplin. Apabila anak-anakku nantinya belajar dengan bersungguh-sungguh, insya Allah anak-anakku akan lancar bersekolah sampai kemudian selesai di pendidikan menengah. Dan kemudian anak-anakku bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan kedisiplinan. Disiplin ini meliputi jam kehadiran, ya kan? Kemudian mengikuti semua pelajaran dengan tertib, disiplin masalah pakaian, dan juga disiplin sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah. Itu benar-benar harus dilaksanakan. Termasuk disiplin bangun pagi ya anak-anakku ya. Kalau dulu mungkin anak-anakku sering dibangunin orang tua, atau dibangunin kakaknya mungkin. Nah, kalau sekarang anak-anakku sudah besar, ya sudah menanggalkan seragam putih biru lagi. Nantinya anak-anakku pakai seragam putih abu-abu. Tentu akan berbeda. Jadi mulai besok pagi bangunlah secara mandiri. Ya, tidak perlu dibangunkan oleh orang tua. Bangun sendiri dengan semangat, ya. Kemudian yang beragama Islam dengan sholat subuhnya, yang beragama lain dengan berdoa, ya. Kemudian nanti mulai semangat untuk menuju ke sekolah. Dengan semangat paginya, anak-anakku, pasti anak-anakku akan bersemangat sampai ketika kembali. Semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Semangat untuk bersama teman-temannya, berdiskusi, banyak hal, bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Nah, harapan kita semua, anak-anak akan melaluinya dengan baik. Nah, tentunya harapan kita bersama, anak-anakku, apalagi kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, yang dikenal dengan kota pendidikan, yang dikenal dengan kota pelajar, dan sebagai daerah istimewa, maka para siswa di DIY, khususnya di kota Yogyakarta ini, mestinya juga anak-anak yang istimewa. Nah, bagaimana anak yang istimewa ini? Tentu dilandasi yang pertama adalah anak-anak harus selalu ingat kesopanan, menjaga kesopanan, baik itu kepada sesama teman,
Apalagi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih tua dari anak-anakku. Sopan santun yang baik ini akan menjadikan pribadi anak-anakku juga baik. Yang kedua, ramah. Hiasilah bibirmu dengan senyuman ketika engkau datang ke sekolah. Lupakan ketika perasaanmu tidak nyaman. Ramah kepada siapapun, kepada teman, kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, kepada warga yang lainnya. Ketika anak-anak ramah dan selalu membawa senyuman, maka katanya senyuman itu mencerahkan dunia. Semua akan menjadi bahagia karena senyum anak-anak semua. Dan dengan senyuman, dengan sapa yang ramah, maka semuanya akan menjadi baik. Kemudian empati terhadap sesama, atau anak-anak diharapkan selalu peduli kepada sesama. Ketika temannya barangkali ada kesulitan, maka kepedulian itu sangat perlu. Bantulah teman yang mungkin dalam kesulitan. Atau ketika anak di tempat tinggal, di masyarakat sekitar, ada juga yang membutuhkan bantuan, maka bantulah dengan baik. Kepedulian ini sangat diperlukan supaya karakter anak-anakku akan semakin baik. Kemudian anak-anakku, pilihlah di dalam mencari teman. Karena teman itu akan menjadikan kita seperti apa. Ketika teman-teman di lingkungannya adalah teman yang baik, maka engkau akan menjadi orang baik. Tetapi apabila anak-anakku memilih teman yang kurang baik atau yang punya karakter kurang bagus, bisa lama-kelamaan akan ikut terimbas, ya, menjadi tidak baik pula. Untuk itu, anak-anakku mohon bisa bergaul dengan teman yang baik. Anak-anak pernah mendengar ya adanya kejahatan di jalanan yang saat ini Yogyakarta sering tercoreng namanya karena itu, kejahatan di jalanan yang dilaksanakan oleh anak-anak sekolah. Ibu pesan, jangan sekali-sekali anak-anakku melaksanakan kejahatan seperti itu. Kejahatan-kejahatan yang kecil apabila bertumpuk-tumpuk lama-lama menjadi penjahat yang besar. Oleh karena itu dari awal anak-anakku harus menyaring yang Ibu sampaikan tadi, bergaul dengan yang baik-baik, jangan melakukan kenakalan, kejahatan dan sebagainya. Hindari ya anak-anakku ya, mumpung anak-anakku belum melangkah ke sana. Dari awal, dari saat ini, anak-anakku harus punya komitmen bahwa anak-anakku akan menjadi anak yang baik. Siap ya anak-anakku semua ya? Siap. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, spiritual. Atau kaitannya dengan keagamaan, kemudian dengan mental, ini benar-benar dipersiapkan. Kata orang, keberhasilan itu tidak hanya di IQ saja. Kemudian juga diperlukan istilahnya spiritual yang baik, emosional yang baik. Itu akan menjadikan ke depan anak-anakku adalah anak-anak yang hebat. Karena kita sangat berharap anak-anakku ini ke depannya menjadi generasi penerus kita-kita yang sudah tua, kami-kami yang sudah tua. Anak-anakku akan menjadi harapan bangsa. Untuk ke depan mewarnai Indonesia ini dengan anak-anak yang baik. Maka persiapannya tentu dari sekarang. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita ada di era globalisasi, era teknologi. Nah, tentunya anak-anakku juga harus selalu siap. Anak-anakku sudah punya HP semua kan ya? Iya, tentunya. Ya, ada sekarang kok yang nggak punya HP ya? HP itu tentu banyak fungsinya, termasuk salah satu
inovasi di dalam teknologi dunia. Banyak fungsinya untuk berkomunikasi, kemudian untuk mencari informasi, ya. Nah, tentunya harapan kita anak-anak pun mempergunakan handphone ini dengan sebaik-baiknya. Ketika mencari informasi, carilah informasi yang positif. Karena kalau dengan saat ini ada internet, ya, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi ya? Itu banyak sekali yang bisa kita akses ya anak-anakku ya. Informasi di seluruh dunia itu bisa kita serap dari dari IT ini. Untuk itu mohon ya anak-anakku untuk menyaring informasi-informasi yang anak-anakku ingin dapatkan. Informasi yang jelek nggak usah. Gambar-gambar yang tidak bagus nggak usah, gitu ya. Jadi carilah yang positif agar anak-anakku nanti benar-benar menjadi anak-anak yang baik. Nah, dalam era globalisasi ini juga diperlukan beberapa hal yang tentunya nanti menjadi bekal anak-anakku di masa depan. Sering mungkin mendengar 4C, gitu ya. 4C itu ada creative thinking dan problem solving, communication, komunikasi, collaboration atau kolaborasi, kemudian juga kompetensi. Nah, tentu anak-anak sudah banyak mendengar, Ibu hanya mengingatkan kembali bahwa ini sangat penting. Creative thinking dan problem solving, anak-anak mestinya, harusnya memulai untuk berpikir secara kreatif. Tidak berpikir apa adanya. Jadi kembangkanlah daya pikir anak-anak sekalian, kemudian juga mengembangkan kreativitas, ya. Banyak hal nanti yang akan anak-anak lalui, banyak permasalahan juga. Maka problem solving ini sangat diperlukan. Jadi bagaimana supaya anak-anak bisa memecahkan permasalahan. Nah, ini tentunya juga dibutuhkan communication, ya, komunikasi. Sudah saatnya anak-anak belajar untuk berkomunikasi secara efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif itu? Ya, komunikasi yang baik, yang membangun kebaikan-kebaikan itu adalah komunikasi yang efektif. Ya, yang mana tentunya komunikasi yang akan membawa peningkatan nilai diri kalian. Maka pandai-pandailah berkomunikasi, termasuk tata bahasanya juga yang bagus. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, sopanlah terhadap orang lain. Sopan itu diantaranya adalah ucapan dan tingkah laku. Tingkah laku tidak boleh anak-anak membuli, ya, menjadikan orang lain tidak nyaman. Baik itu teman-temannya maupun orang yang lebih tua dari anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan sebagainya. Anak-anak harus berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, collaboration, ya, kerjasama. Saat ini anak-anakku, baik itu pada masa-masa sekolah maupun saat anak-anak nanti kuliah, bagi yang kuliah, kemudian anak-anak yang bekerja, tentu tidak bisa anak-anakku hidup sendiri. Tetapi diperlukan suatu kerjasama yang baik. Untuk itu, mulai saat ini, bekerja samalah dengan baik dengan teman-temanmu. Ya. Semuanya tentu harapan kita dengan bekerja sama yang baik ini akan membentuk suatu tim, ya, tim belajar, tim bekerja, tim menyelesaikan tugas dan sebagainya dengan baik. Ya. Jadi anak-anakku yang mungkin kemarin-kemarin sempat malas untuk bersama-sama dengan teman-temannya, bekerja sama dengan teman-teman, maka mulai saat ini anak-anak harus selalu bekerja, belajar bersama-sama untuk suatu hal yang bagus tentunya. Kompetensi anak-anakku, nah tentunya ketika anak-anakku sekolah
nanti anak-anakku harus mendapatkan ilmu, harus mendapat ilmu dengan baik, harus belajar dengan baik, dan berketerampilan dengan baik, supaya nanti anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang handal. Yang SMA, harapan kita semua nanti bisa setelah lulus SMA melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang SMK bisa kemudian melanjutkan sekolah, ataupun kemudian juga bekerja, ataupun berwirausaha. Nah, anak-anak sudah memilih dari sekarang. Anak-anak memilih SMA, maka harapannya ke depan melanjutkan sekolah. Yang anak-anakku yang memilih SMK, bisa melanjutkan sekolah. Harapannya yang nanti tentunya yang sesuai dengan jurusan yang sudah diambil oleh anak-anakku, ya, supaya keterampilannya, kepintarannya semakin luar biasa. Kemudian juga bisa bekerja di perusahaan atau di ataupun juga nanti bisa berwirausaha. Ini ya anak-anakku, 4 hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Anak-anakku, nah, tentunya harapan dari pemerintah kita, anak-anakku yang sekarang sudah menginjak di sekolah menengah ini, nanti bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya ini menjadi kesempatan untuk anak-anakku semua, sebagai modal anak-anakku, sebagai bekal anak-anakku untuk bersekolah di pendidikan menengah ini. Anak-anakku, harapan kita semua, anak-anakku ke depan menjadi siswa yang hebat dan anakku yang selalu bersahabat. Demikian anakku, semangat selalu untuk ke depan menjadi anak-anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.